Selamat malam saudara-saudara. Pada malam ini kita akan akan belajar tentang manajemen operasi 02 ya. Kemarin mungkin dengan Bu Putih kali ya, MO2 M1-nya kan. Nah, kan Iya. keduanya dengan Bapak ya. Jadi di sini nanti kita banyak ngitung ya. Banyak berhitung. Jadi dari awal sampai akhir menghitung. Mana yang lain nih? Punya 3 orang aja. Nah, tadi malah berkurang. Tadi ada 4 orang sih, kamu kurang pula. Tinggal tinggal 3 orang. Jadi nanti dalam manajemen operasi MO2 ini banyak menghitung ya, sama kalkulator ya, belajar nanti sama-sama. Karena kita akan bahas tentang banyak tentang metode transportasi, metode penugasan, antrian dan sebagainya. Itu hitung semuanya. Bagaimana mengangkut apa, kita bicara pengangkutan barang ya. Itu kalau kita ke bank itu ada biaya. Ini yang Bapak share screen dulu ya. Ini jadi nampak kan? Kelihatan Pak, nampak Pak. Ya. Jadi ini memang MO ini kan syaratnya kan riset operasi. Jadi hampir sama dengan riset operasi, ya kan? Kalau Anda sudah pernah belajar riset operasi ini juga pernah belajar metode transportasi, ya kan? Nah, jadi maka saat untuk mengambil manajemen operasi itu riset operasi. Nah, pada malam ini pertemuan pertama dan kedua kita akan mempelajari tentang ini metode transportasi. Jadi apa itu metode transportasi? Itu suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Nah, jadi dari mana nih? Jadi metode yang digunakan untuk mengatur distribusi ya dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Jadi dari pemasok, ya kan? Kayak restoran kan perlu pemasok enggak? Ya, misalnya dan ayam, apalagi telur kan banyak kan? Karena restoran kan menyediakan makanan untuk konsumen kan. Jadi untuk membuat ayam goreng perlu perlu apa bahan mentah kan, ayam ayam gitu kan. Nah, oleh karena itu yang satu restoran perlu bekerjasama dengan pemasok. Nah, itu kan perlu diatur distribusinya kan, perlu diatur. Ya, kan ada perlu metode, perlu diatur ya. Bagaimana cara mengatur distribusi kan, bagaimana mengangkutnya kan, itu perlu perlu transportasi kan, perlu metode transportasi mana yang paling efisien kan. Ya kalau gitu kan perlu biaya ya kan gitu. Ya kan kalau mengangkut perlu biaya kan. Nah, dari pabrik ke perusahaan kan, dari mana pabrik ke perusahaan, dari pemasok ke pabrik gitu kan. Nah, itu kan perlu transportasi, perlu biaya. Kalau pengangkutan perlu biaya angkut, nah, itu kan. Nah, nanti kalau bahan datang itu simpan di gudang, ada biaya sewa gudang kan, ada juga ada biaya simpan dan sebagainya. Itu timbul biaya, gitu kan. Nah itu kayak apa misalnya, kayak banyak banyak macam ya. Jadi itu sebuah produk punya perlu bahan baku enggak? Ya, bahan bakunya ya manusia kan, siswa SMP itulah bahan bakunya gitu kan, inputnya itu. Ya, jadi ini kita akan bicara nanti ini ya. Nah, jadi ada contoh nih, contoh kita sih contoh ya, contoh. Jadi itu lebih baik ada satu contoh. Nah, pertama kita menggunakan metode stepping stone buat loncatan. Suatu perusahaan yang mempunyai 3 buah pabrik. Ini perusahaan punya 3 pabrik ini. Ya, Anda bayangkan ya. Perusahaan ini punya 3 pabrik. Ini perusahaan punya 3 pabrik. Di mana? Pabriknya di W, H, dan P. Pabriknya namanya W, H, dan P. Kan? Pabriknya W, H, dan P. Ini suatu perusahaan ini mempunyai 3 pabrik. Ya, pabriknya yaitu W, H, dan P. Kemudian perusahaan menghadapi masalah. Masalah nih. Apa masalahnya? Alokasi hasil produksinya dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan A, B, dan C. Jadi bagaimana mendistribusikan nih? Bagaimana perusahaan ini menghadapi masalah? Bagaimana mengalokasikan
hasil produksinya dari pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan A, B, dan C, ya kan? Pabrik itu kan tugasnya kan membuat produk kan, betul? Ya kan, membuat Iya, barang. Pak. Nah, pabrik. Kemudian bagaimana setelah dibuat produk itu bagaimana cara mengalokasikannya? Bagaimana pabrik itu mendistribusikan hasil produksinya itu ke gudang-gudang penjualan, kan gitu. Itu maksudnya kan, supaya nanti biaya minimal dapat keuntungan yang optimal, kan gitu kan. Nah, itu dia kan. Tentu ada biaya-biaya apa yang timbul, ada biaya angkut kan, ya kan gitu kan, ada biaya angkut ya kan. Ada biaya simpan kan, ada biaya macam, ada simpan, ada biaya sewa ke gudang kan dan sebagainya. Itu contohnya, ya kan. Ini pabrik W, dia punya kapasitas nih. Setiap pabrik itu punya kapasitas produksi tiap bulan. Ini artinya kan, pertama pabrik W kapasitasnya 90 ton. Jadi pabrik W hanya bisa menghasilkan 90 ton tiap bulan. Tidak lebih. Ya kan? 90 ton. Nah, tiap bulan nih. Ya. Pabrik H 60 ton. Sambil dicatat ya. Pabrik H 60 ton. Pabrik PBP 50 ton. Jadi kalau jumlah 3 pabrik ini berapa? Tambahkan ya 200 ton. Jadi 3 pabrik ini WHP menghasilkan kapasitas produksi tiap bulan itu 200 ton. Ini dari pabrik, ya kan? Hasil produksi ini harus dialokasikan ke gudang-gudang penjualan, gitu kan? Bagaimana mengalokasikannya? Bagaimana cara mendistribusikannya? Ini masalah produksi. Kemudian, sedangkan ini tabel kebutuhan gudang. Gudang juga punya kebutuhan, gitu. Gudang tuh punya kebutuhan, ya. Kalau tadi pabrik itu punya kapasitas menyediakan gudang, kan? Jadi kalau pabrik ini menyediakan, ya kan, menyediakan gudang sesuatu, itu kan. Tapi kalau gudang mempunyai kebutuhan, dia perlu dari pabrik, perlu barang dari pabrik kan. Gudang A kebutuhan tiap bulan itu 50 ton, nah, kan? Dia minta pabrik apa nanti ya. Gudang B 110 ton. 10 ton. Gudang C 40 ton. Kalau dijumlahkan sama 200 ton. Sama dengan yang tadi yang di pabrik kan 200 ton. Sama. Cuman kalau bedanya kan cuma jumlahnya aja. Kalau pabrik W 90 ton. Kalau pabrik H 60 ton. Kalau pabrik P 50 ton. Nah, gudang A memerlukan 50 ton. Setiap bulan gudang B membutuhkan 110 ton. Dan C membutuhkan 40 ton, kan? Nah, bagaimana pabrik WHP itu mengalokasikan distribusi tadi itu ke 3 gudang ini, nah, gitu kan? Supaya semua terpenuhi gitu. A terpenuhi, B terpenuhi, C terpenuhi dengan biaya yang minimal kan? Kalau gudang ini kan misalnya mengangkut dari pabrik W ke gudang A kan perlu biaya, betul enggak? Ya, mengangkut dari pabrik W ke gudang B juga perlu biaya. Diangkut kan? Dari gudang W ke gudang C juga, dari pabrik W ke C juga perlu biaya. Dari pabrik H ke gudang A juga perlu biaya. Dari pabrik H ke gudang B juga perlu biaya kan? Dari pabrik H ke gudang C juga perlu biaya, gitu kan? Betul enggak? Ya kan? Begitu demikian juga pabrik P, dari pabrik P ke gudang A juga perlu biaya. Dari pabrik P ke gudang B juga perlu biaya. Dari pabrik P ke gudang C perlu biaya. Nah, ini dia. Nah, ini biaya. Ini biaya angkut setiap ton nih, ya. Biaya angkut setiap ton dari pabrik WHP ke gudang ABC. Kalau kita dari matrik ini jelas kan? Pabrik W ke A berapa biayanya? 20 rupiah katakannya, 20.000 rupiah. Ini dalam ribuan ya. 20.000 rupiah dari pabrik W ke gudang A. Tapi kalau dari pabrik W ke gudang B 5.000 rupiah biayanya per ton. Ya tiap ton ya. 5.000 rupiah. Kalau pabrik W ke gudang C 8.000 rupiah per ton. Kalau udah 10 ton kalikan 10 lagi kan gitu. Nah, kalau dari pabrik H ke gudang A 15.000 rupiah. Pabrik H ke gudang B 20.000 rupiah. Pabrik H ke gudang C 10.000 rupiah.
Kalau pabrik P ke gudang A, Rp25.000. Pabrik P ke gudang B, Rp10.000. Pabrik P ke gudang C, Rp19.000. Sampai sini ada yang mau bertanyakan? Silakan. Bingung? Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya. Ya, udah dilanjutkan? Jelas semuanya? Jelas? Oke, datanya Insya ya. Allah jelas. Jelas ya? Oke. Insya Allah jelas, Pak. Jadi tadi udah kita ketahui kalau pabrik WHP itu berapa kapasitas produksinya, gudang ABC berapa kebutuhannya, udah tahu dan berapa biaya angkutnya ya gudang. Nah, jadi kita atur nih. Jadi ini kita buat tabel namanya tabel alokasi kan. Tadi masalah alokasi kan, jadi kita buat tabel alokasi. Tersusun tabel alokasi ini bentuk tabel gini. Nah, ini kan di sini jumlah kebutuhan tiap gudang diletakkan pada baris terakhir, ya kan? Nah, ini kalau kebutuhan gudang ini baris terakhir kebutuhan. Jadi jumlah kebutuhan tiap gudang itu diletakkan pada baris terakhir. Ini baris namanya, ini baris. Ya, ini baris. Ya, baris terakhir. Sedangkan kapasitas tiap pabrik pada kolom terakhir, ini kolom. Kapasitas kolom ya. Jumlah totalnya harus sama ya. Jumlah harus sama. Jumlah harus sama. Jumlahnya harus sama. Paham nggak? Jumlahnya harus sama kan? Ini alternatif sama kan? Kas pabrik 200, gudang 200. Kalau kebutuhan dulu jumlah letaknya di baris terakhir. Sekarang kapasitas letaknya di kolom terakhir. Gitu kan? Biaya pengangkutannya letak pada segi tipe kecil. Yang ini biaya di sini. Segi empat kecil. Ya, segi empat kecil di biaya. 20, 5, 8, 15, 20, 10, 25, 10, 19 ini biaya. Ya. Jadi yang segi empat kecil itu biaya. Ya, 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 paham? Nah, ini kalau ke gudang. Ada kan ada dua ini kan ke dari. Nah, kalau ke pasti ke gudang A, gudang B, gudang C. Ini yang membutuhkan kan? Yang membutuhkan ketujuan. Kalau dari itu pabrik W, pabrik H, pabrik P. Kan pabrik W, pabrik H, pabrik P, itu kan? Baru kebutuhan. Oke, ini dia. Ini namanya tabel alokasi. Ini nanti mahasiswa pada buat ini. Tabel alokasi. Jadi bisa satu soal itu bisa 5 tabel, nah, kan? Atau 3 tabel, itu kan? Nah, ini tabelnya. Nah, jadi pertama, nomor tabel itu jumlah kebutuhan tiap-tiap gudang itu diletakkan pada baris terakhir. Ini baris. Ini namanya ini baris ya. Ini baris. Kalau kolom ini kolom.
ini baris ya. Paham kan? Beda tahu hidupnya baris dan kolom tahu kan? Yang tidak tahu apa bedanya baris, apa itu baris, apa itu kolom. Mana kamu baris harus tahu, harus paham. Ya. Jumlah kebutuhan itu letaknya di baris terakhir. Kapasitas letaknya di kolom terakhir. Nah, itu ya. Jumlah kapasitas dan jumlah kebutuhan harus sama. Ya, tidak berbeda. Kalau beda nanti ada cara lagi ya. Jumlah kebutuhan, jumlah kapasitas dan kebutuhan harus sama. Ini sama-sama 200 kan? Ini jumlahkan 200, ini jumlahkan 200. Sedangkan segi empat kecil itu punya biaya. Ini segi empat kecil ini. Nah, ini segi empat kecil ini biaya. Nah, ya. Biaya, ya kan? Biaya. 30, 5, 8 dan sebagainya. Bagaimana cara bacanya? Dari pabrik W ke gudang A, berapa biaya angkutnya? 20.000. Nah, ini kan? Kan dari pabrik W ke gudang A. Nah, ini kan? Benar? Dari pabrik W ke gudang B. Ya, gitu kan? Dari pabrik W ke gudang C. Kan gitu bacanya. Ya kan? Dari pabrik W ke gudang C berapa biayanya? Rp8.000. Ya kan gitu. Dari pabrik W ke gudang B berapa biayanya? Rp5.000. Gitu kan? Dari pabrik W ke gudang A berapa biayanya? Rp20.000. Gitu kan? Paham? Bisa baca? Kalau ini gimana bacanya coba? Ramania, gimana bacanya nih? Pabrik H coba baca. Baca Ramania. Dari pabrik A ke gudang dari pabrik H ke gudang A biayanya Rp15.000. Terus? Dari pabrik H ke gudang B biayanya Rp20.000. Dari pabrik H ke gudang C biayanya Rp10.000. Nah, terus pabrik H berapa kapasitas pabrik H? 60, Pak. 60 ton. 60 ton. Oke, coba Wanda. Yang pabrik P gimana bacanya Wanda? Dari pabrik P ke gudang A biayanya 25.000. Dari pabrik P ke gudang B biayanya 10.000. Dari pabrik P ke gudang C biayanya 19.000. Berapa kapasitas pabrik P? 5 ton. Oke, saya tanya dengan Mas Handi Riyadi ya. Berapa kebutuhan gudang A, gudang B, dan gudang C? Handi Riyadi, silakan. Oke. Berapa kebutuhan gudang A, B, dan gudang C? Coba, berapa kebutuhan gudang A, gudang B, dan gudang C? Kebutuhan gudang A berapa? Kebutuhan gudang yang 20 nih ya Pak? Kan? Nah, nggak paham berarti. Tak paham dia. Yang itu. Kebutuhan gudang A tuh 50.000. 50 ton, kan? 5 ton. Karena baca Terus kebutuhan gudang. Masa ke 20 jauh udah 20 itu apa, kan? Kebutuhan gudang B itu 110 kebutuhan ton. gudang ya. Sorry Pak. Ya kan gitu. Karena udah ada bacaannya. Iya. C itu 40 ton, kan? Nggak lihat Pak yang bawahnya tadi Pak. Dapat total semua 200 ton, kan gitu ya. Kalau yang kecil dah segi kecil punya apa? Segi empat kecil kan biaya tadi. Kan ada nih. Biaya pengangkutan diletakkan pada segi 4 kecil kan? Ada petunjuknya kan? Nah, cuman kapasitas jumlah kebutuhan tergunakan kan baris terakhir kan? Tuh ya. Oke, jadi ini rumusnya nih. Kita otomatis kan setiap pengusaha ingin meminimumkan biaya kan? Kalau enggak? Setuju enggak? Iya, Pak. Kan pasti ingin meminimumkan biaya. Ya kan? Ada enggak pengusaha ingin memaksimalkan biaya? Ada enggak? Kalau Anda punya pendapatan, Anda punya uang, Anda kan pasti tujuan meminimalkan pengeluaran kan? Kan gitu. Ada tidak Anda apakah Anda memaksimalkan atau meminimalkan pengeluaran? Minimalkan pengeluaran. Ya, meminimalkan pengeluaran kan? Nah, tidak ada orang tuh memaksimalkan pengeluaran. Kalau pendapatan diminimalkan, dimaksimalkan pendapatan. Maksimalkan, sama kan? Kalau keuntungan itu diminimalkan, dimaksimalkan. Dimaksimalkan. Oh kan, jadi ini kan biaya. Karena kita bicara soal biaya, kita tujuannya meminimalkan
Z. Nah, biaya kan? Itu rumusnya tuh. Bagaimana rumusnya? 20, ini kan 20 kan? 20 X WA kan? 20 X WA. Paham enggak? Artinya apa? Nanti 20 kali berapa sini? Ini berapa ton sini kan? Tuh ya. Kalau 10 ton 20 kali 10 kan gitu kan? Artinya biaya 20 ini apa? Ini adalah biaya yang dikeluarkan dari pabrik W ke A kan? Berapa ton? Nah, maka 20 X WA. Kan gitu kan? Jadi X tadi kan dari pabrik W ke A. Berapa ton yang berapa ton pabrik W ini memenuhi gudang A gitu kan? Maka 20 X WA. Kalau sini 5 apa nih? Ini apa? 5 apa nih? WB, Pak. 5X WB. 5X WB. Kalau sini? WC. 8X WC kan gitu. Kalau ini? WA. 15X WA. HA lah. HA. Kalau sini? 20 X HB. HB kan? Kalau ini? XHC. 10X HC kan? Kalau ini? PA. 25X PA gitu kan. Nah, inilah ini semua nama ini nambahkan semua kan? Ini meminimumkan. Tapi ada batasannya. Apa batasannya? X WA kan? X WA ditambah X WB ditambah X WC sama dengan 90. Ini batasannya, paham kan? Kalau di sini apa? XHA ditambah XHB ditambah XHC sama dengan 60. Batasannya kan? Batasannya, ya kan? Kalau ini XXPA ditambah XPB ditambah XPC sama dengan 50. Ini batas pertama. Yang kedua apa? XWA bawah kanan ditambah XHA ditambah XPA sama dengan 50 kan? 50. Nah ini XWB ditambah XHB ditambah XPB sama dengan 110. Kalau ini XWC tambah XHC ditambah XPB sama dengan PB 110. Ini 40. Yang ini 10. Iya kan? Nah, ini batasan kendala kan gitu kan? Nah, paham kan? Jadi nanti gini, ini buat minum apa, buat duduk apa, fungsi minumnya apa? Ada polanya kan, ada rumusnya kan, apal nih. Saya kerjanya hafal ya, paham nggak? Ini kan rumus nih, ya kan? Nah, paham nggak coba? Anda pikirkan, masih ada yang belum ngerti nggak? Silakan, pikir dulu. Ngerti nggak? Baca tuh, membacanya ngerti nggak? Membuat fungsi minimum ngerti nggak? Membuat tujuan minum, jika tujuan kan meminimumkan biaya. Anda ngerti tidak buat fungsi tujuan? Tadi kan meminimumkan biaya. Bukan meminimumkan, bukan maksudnya kan meminimumkan biaya. Kalau biaya kan berarti kan dari gudang. Jadi 20X WA gitu kan. 5X PB gitu kan. Terus 8X C gitu. Yang itu kan. Ya. Bisa baca ya. Paham kan? Berarti udah ya, berarti nih. Nah, kan ada prosedurnya, ya, ada caranya nih. Ada cara mengalokasikannya, ada prosedurnya, ada tata caranya, ada panduannya. Nah, itu kan untuk mengalokasikan tadi biaya tuh agar menghasilkan biaya minimal dan dengan hasil optimal, ada prosedur alokasi. Yang pertama itu pedoman sudut barat laut. Tahu enggak barat laut dari mana barat laut? Tahu barat laut? Nah, lihat matangin enggak? Barat laut dari mana? Dari mana barat laut? Nah, tahu enggak? Northwest corner dulu. Nah, artinya pedoman barat laut. Artinya
mulai dari sudut kiri atas. Nah, ya. Kalau cara ini ya, kota pedoman sudut batlotnya ada mulai dari sudut kiri atas. Ingat, pasti apa nih? Kalau batlot nih. Awalnya itu mulai dari sudut kiri atas X11 dialokasikan sejumlah maksimum produk dengan melihat sejumlah maksimum produk dengan melihat kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang. Ya kan? Enggak? Ya kan? Dengan melihat kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang. Kemudian setelah itu bila X merupakan kotak terakhir yang dipilih, dilanjutkan dengan mengalokasikan kepada X1, J plus 1 bila I mempunyai keputusan tersisa. Bila tidak, alokasikan ke X1 plus I1 plus J dan seterusnya. Nah, jadi ingat ini kita pakai contoh ya, kayak contoh. Nah, nih. Jadi ini ya. Tadi ingat ini ada 50 kan? 100, ada biaya kan? Jadi pertama kita mulai di mana? Dari sisi kiri dulu. Nah, kan? Sisi kiri. Ya, paham enggak? Sisi kiri ya. Kiri A, atas. Paham enggak ya? Bukan dari kanan atas, bukan dari tengah-tengah, tapi dari kiri atas. Ini. Ya kan? Paham enggak? Paham? Paham atau tidak? Hah? Paham. Pertama Paham, Pak. kapasitas. Oke. Bandingkan jumlah kebutuhan dengan kapasitas. Kan kita kan pabrik W dulu kan? Ya kan? Pabrik WA kan? Kan berarti WA dulu nih ke sini kan? Ke di atas berarti WA kan? Ya. Bukan WB kan? Tapi WA. Jadi kosong nih kan? Kosong nih kan? Ada kan? Kita dari sini lah. Oke, kita pakai sini aja. Nah, di sini ya biar nampak ya. Dari kiri atas kan? Dari kiri A, kiri atas. Tadi udah nampak hasilnya, enggak enak, udah nampak buktinya enggak? Ke atas. Oke. Dari sini kita mulai nih. Bandingkan kebutuhan gudang dengan kapasitas. 50 dengan 90 mana lebih besar? Mana lebih besar? Kapasitas, 90. Pak. 90. Berarti kita yang 50 kita naikkan ke atas. Nah, ini paham enggak? Kita naik ke atas ya. Ya. 50. Nah, gitu kan? Ya kan? 50. Nah. Kan gitu di sini kita tengah-tengah dan enggak 50. Kan gitu kan? 50 ya kan? Nah. Berarti sini 0 kan? 0 enggak? 0 kan? Habis kan? Habis kan? Habis. Nah, kita kasih merah aja ya. Habis. Nah, kita merahkan ya. Nah, udah habis. 50. Sisa berapa nih? Enggak tahu ya. 40. 40 kan? Sini sisa 40 ya kan? 40. Terus sini 40. Terus sini. Di sini terus 40. Nah, di sini enggak apa-apa terus 40. Nanti tambah pada tambah 2 40 gitu kan? Oke. Berarti ini udah habis kan? Enggak bisa kan? Berarti ke berikutnya berarti kemana? Ke sini atau kemana? Atau ke kanan? Ke kanan, Pak. Kanan. Ngapa sih enggak ke bawah? Kan udah Karena habis. udah habis. Udah habis kan? Jadi gudang A udah dipenuhi oleh apa? Gudang A sudah dipenuhi oleh pabrik W kan? Pabrik W. Nah, kenapa W? Karena tapi pabrik ada 90, kalau ada untuk gudang A 50 tinggal 40 kapasitas. Kan itu kan? 90 kalau 50 kan 40. Nah, berarti sekarang di sini kan? Sini. Nah, betul enggak? Ya kan? Ya kan? Di sini kan? Kan udah, berarti ke sini lah. Ya kan? Ke sini ini. Nah, berarti bandingkan 110 dengan 40 bersama mana? 110. Berarti bisa tidak gudang B itu memenuhi kebutuhan gudang B? Bisa. Hah? Bisa tidak? Bisa tapi masih kurang kan? Kurang, Pak. Kurang kan? Tapi bisa, tapi tidak bisa. 10 tidak bisa. Oh, gudang pabrik B cuma 40 kapasitas kan? Loh lah? Iya. Kan gitu kan? 40 kan? Iya. Ya, atas ini turun 40 tuh kan? Nah, 40 kan? 40. Nah, merahkan. Nah, 40 kan? Nah, berarti ini habis kan? Habis. Habis, Pak. Habis. 0. Nah, habis. Nah, 0 kan? Udah habis. Sini tinggal berapa sini nih? Ininya nih. 90. Nih berapa? 90.
Masa 90. 90. 70, Pak. 70. Nah, kan gitu. 70 kan? Ya. 70. Oke, Kang. Kalau mana lagi diisi? Ini habis. Ini habis kan? Berarti tinggal mana? Tinggal pabrik apa? Pabrik H? Pabrik H. Pabrik H. Apa? H? HB kan? Pabrik HB. HB sini kan? Nah, Ya. bandingkan lagi 70 dengan 60 besar mana? Bisa 70. 70. Bisa ada pabrik itu memenuhi kebutuhan gudang B. Bisa. Tapi tidak cukup kan? Tidak cukup kan ya? Ya. Berarti dia ya habis lah batu. Saya bisa batu nih itunya. Tapi saya punya 60 ton kan? Kata gudang B tidak apa-apa lah. Nah, maka sih masuk 60. 60. 60 kan? 60. Ini habis tak nih? Ini kan 60 kan? Ini 60 kan? Kita merahkan. Oke, ini kita merahkan. Biar tahu. Kita merahkan kan? 60. Berarti ini habis kan? Habis, Pak. Oke. Nah, habis kan? Nah, sisa berapa nih sini? 10. 10. Oke. Ya kan? 10 kan? Yang itu. Sini. Tinggal ini kan pabrik P kan? Ya. Tinggal pabrik P kan? Tahu enggak? Iya, Pak. P. Nah, bandingkan antara 10 dengan apa nih? 10 dengan 50. 50. Mana bisa enggak memenuhi gudang B nih kok? Bisa lain enggak? Bisa, Pak, 50. Karena besar kan? Berarti Ya. sini berapa? 50 10 sini. Di sini 50. 10. Loh, kan gitu. Kan gitu kan 10 kan? Nah, ya kan 10 kan? Berarti sini 0 kan? Habis kan? Habis 0. Oh, di sini berapa? 40. Oh. Ya kan? 40. 40 kan? Berarti di sini 40 kan? Tinggal habis ini kan? Ya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Habis kan? Nah, berarti semua udah teralokasi kan? Sudah teralokasi kan? Iya. Nah, sudah teralokasi, betul enggak? Ya kan? Nah, sini. Nah, ini alokasi biaya. Ini namanya dari sudut apa northwest corner barat laut dari sini dulu. Nah, paham kan? Tar, sih kan? Nah, mau kita hitung berapa? 50 kali 20 kali 50, gitu kan? Betul enggak? Kayak gini kan? 20 kali 50 ditambah berapa coba? Macam bacanya. 40 kali 5 Salah. 20 kali 50 ditambah 5 kali 40 ditambah 20 kali 60 tambah 10 kali 10 kali ditambah 10 19 kali 40. Berapa hasilnya? Nah, gitu kan? Jumlahkan aja. Nah, berapa hasilnya coba? Nah, gini kan? Nah, hasilnya apa? Hasil mana hasilnya? Nah, ini kan gitu. Ya, hasilnya itu kan. Nah, Anda itu ya, Anda apa? Anda hitung ya, ya kan? Ini kali ini berapa, tambah ini kali ini berapa gitu kan? Dihitung. Berapa biayanya, Pak? Tadi itu apa? Ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah 10 ini tambah ini, berapa coba hasilnya? Kan sudah maka tadi sudah kalkulator. Kan maka sudah ada kalkulator kan gitu. Kalau ada kalkulator susah. Ya, maka sudah kalkulator. Berapa? Berhitung dah. 3260, Pak. Nah, 3 60 kan? Nah, catat tuh. Ya. Jadi kalau menurut West Corner itu biaya yang dikeluarkan 3260 kan? Sudah maksimal Ya. belum? Udah optimal belum? Belum tentu ya. Kan banyak metode kan? Ini metode pertama, ya kan? Mungkin masih Ya. bisa biaya yang dikeluarkan. Kita coba pakai metode lain kan? Kita coba pakai metode lain, ya kan gitu kan? Nah, kita coba pakai metode lain. Oke, kita pakai metode lain ya. Coba kita cari pakai list square ya. Pakai list square dulu.
Oke. Ini. Nah, biar terendah ya, biar terendah. Oke, kita kembali ke sini lagi yang pertama kali. Mana tadi? Nah ini ya, ini. Sekarang kita pakai biaya kecil ya. Nah, yang kedua, catat. Menggunakan metode biaya kecil, biaya terendah. Nah, catat tuh ya. Yang kedua, kita hari malam cuma dua metode dulu lah, jangan banyak. Dua metode dulu ya. Nah, biar pelan-pelan, jangan banyak metode dia lupa semuanya enggak. Pak. Metode biaya terendah ya. Yang kedua ini biaya terendah, ya kan? Biaya terendah. Oke, artinya apa? Dari ini ada berapa biaya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan? Ada 9 biaya kan? Betul enggak? Ya. Iya, Pak. Dan biaya ini mana yang paling rendah? Gudang B. Yang B, WB kan? 5. Kan? Ya, WB kan? WB. WB. Ya. Berapa biayanya? Rp5.000. 5.000. Maka kita sini, kita kan fokus WB dulu. Bandingkan berapa kebutuhan gudang B? 110. 110. Berapa kapasitas pabrik B berapa? 90? 90. Mana lebih besar atau kecil? Mana lebih kecil? 90, Pak. 90 tuh sini. Kapasitas. Nah, kapasitas. Berarti 90 sini kan? Betul enggak? Ya. 90 sini. Yang itu, ya kan? Nah, 90 sini, 90 berakan. Tinggal berapa? Ini berarti ini habis kan? Ya. Habis kan? Sini berapa sini? 20, Pak. 20. Oke. Kita ini habis. Nah, kita berakan. Ini langkah-langkahnya. Ini 20. Oke ya. Oke. Oke, sekarang itu udah kan cari lagi mana yang paling rendah biayanya. Nah, mana yang rendah? Yo. Pabrik H ke C, Pak. Pabrik HC dengan atau pabrik ada dua kan? Pabrik HC dengan pabrik mana lagi? HA. Hah? PB. Pabrik PB. Asal enggak mau balik dulu, silakan mau pakai ini boleh, ini enggak boleh, terserah mau pakai mana nih? Terserah. Mau pakai mana dulu? Silakan, betulkan. HC. HC ya, oke HC. Oke HC kan? Oke, gudang Ya. gudang C berapa membutuhkan? 40. 40. Berapa kapasitas pabrik H? 60. 40. Mana lebih kecil? 40. Berarti 40 masuk sini kan? 40 kan? Kita gitu ya. Nah, yang kecil kan? Merah kan? Oke. Merah kan? Oke, berarti sini 0 kan? Habis kan? Nah, habis. Habis 0. Habis 0. Sisa berapa sini? 20. 20. 20 kan? Oke, 20. Oke. Oke, mana yang paling kecil setelah ini? Mana yang kecil? P? PB. PB. Ya? Nah, PB. PB. Berapa gudang B membutuhkan? 20. 40. Berapa kapasitas pabrik B? P? 50. Ini berapa sini? Masuk sini. 20. 20 kan? Nah, kan gitu kan? 20. Ya. Ya kan? 20. Berarti di sini jadi Habis. 0, Pak. 0. Kan gitu kan? Sisa berapa? Ya. Ini sisa berapa? 30. 30. Ah, gitu. Kan itu nambah kurang ya, bukan payah kan? Untuk kita teliti kan? 30 kan? 30. Oke, 30. Udah lagi kan? Satu, mana lagi biaya terkecil? Coba. 19. PC. P C. PC ya? C. Udah habis kan nih? Ya, 8. Udah habis kan? 0 nih kan? Iya. Ya. Udah habis. Ini juga udah habis. Ini udah habis. Tinggal mana yang belum nih? Mana? AA, Pak. H? PA. HA aja ya. 15 Tinggal kan? HA kan? Ya kan? HA. A. Berapa kebutuhan gudang A? tinggal 50. 40. Berapa kapasitas HA? Gudang pabrik H? 20? 20. 20 kan? 20 kan? Mana besar 20 dengan 50? 20, Pak. Kecil. 20, Pak. Oke, berarti sih 20 kan? Ya. 20, ya kan? 20. Nah, kita merahkan. Berarti sini berapa sini habis kan? Habis. habis. Habis, 0 kan? Oke.
Siap berapa sini? Pas 30. 30. Gerakan. Berarti salah satunya tuh tinggal mana? Tinggal apa, Gi? Tinggal P19. dengan apa? Mama udah bisa. PC. PA kan? 25. PA kan? PA lah. Udah 5 Iya, kan? PA, Pak. Kalau ini kan udah Iya. 0 kan? Kalau ini masih ada kan? Berarti PA ya. Yang ini udah 0 kan? 0 aja sama. Iya. Tinggal 30. Tinggal PA Dengan kan 30 kan? Ya kan? 30. Iya. 30. Nah, kan? Berarti sini 0 kan? Habis kan? Habis kan? Sini juga habis kan? Ya. Habis. Nah, udah, selesai lah. Jumlah keseninya. Jumlahkan 15 kali 20 ditambah 25 kali 30 ditambah 5 kali 90 ditambah 10 kali 20 ditambah 10 kali 40. Berapa totalnya coba? Berapa totalnya? Itu awalan dulu. Jadi kalau namanya jalannya sudah pintunya dulu sampai jam 12. Jam 1. Berapa totalnya coba? Kopi. Kalau nak kopi. Berapa totalnya? 2.100. 2.100. Nah, mana bandingkan yang tadi pertama, mana lebih kecil biayanya? Metode biaya rendah, Pak. Nah, Menggunakan biaya rendah. tapi ini udah optimal belum nih hasilnya? Belum tentu gak, karena ada dua lagi ya. Ada farm, ada modi ya. Nah, nanti dua metode lagi kita udah mengenai Bapak, dan jangan banyak metode. Dua ini cukup, ya kan? Nah, dari tugas Anda gini. Anda buat soal sendiri. Nanti Bapak share di ke grup ya. Nanti ada kayak contoh gini kan, buat soal kayak gitu. Terserah ada angka berapa ya, paham enggak? Ya kan? Nanti Anda buat kayak gini, contohnya buat soal gini, buat soalnya Anda buat soal gini, ya? Kayak gini kan? Buat contoh soal sendiri ya. Buat soal masing-masing. Jadi tak masuk beda-beda soalnya. Ini kayak gini modelnya nanti ya. Paham kan? Nah, Iya, Pak. nanti Anda kayak gini juga. Pabriknya asal mau pabrik apa terserah ya. Kapasitasnya terserah mau berapa ton. Nanti harus sama ya. Antara jumlah kapasitas dengan jumlah kebutuhan harus sama. Nggak boleh beda. Karena kita belum belajar kalau beda ya. Paham enggak? Ya. Iya, Pak. Ini terserah Anda. Nah, nanti juga kebutuhan ada gudang A, B, C, ada gudang apa terserah namanya. Juga harus sama. Kalau kapasitas 200 ton, kebutuhan juga harus 100 ton. Nggak boleh beda kan? Nah, ini boleh beda, tapi totalnya sama 200 ton ya. Gitu kan? Paham kan? Iya, Pak. Oke. Nanti baru Anda berapa biayanya tentu sendiri. Paham enggak? Dari pabrik ke gudang itu terserah mau bayar apa terserah Anda. Berarti ada 9 kotak kan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kan? Ya kan? Nah, gitu ya. Nanti baru Anda kerjakan. Anda Ya, Pak. nanti Anda buat apa? Buat tabel alokasi kan? Anda kerjakan dengan dua metode. Yang pertama apa metodenya? Yang pertama tadi pakai apa? Metodenya nih. Stepping stone. Bukan. Barat laut. Nah, pedoman sudut barat laut. Ya kan? Nanti Bapak share ke grup yang Anda baca. Yang kedua nanti pakai apa tadi? Metode biaya terendah. Biaya terendah. Nah, terendah. Nanti 2 minggu Anda masih presentasi ya. Di sini ya. Masing-masing presentasi. Nah, pakai catatan ya. Pakai PowerPoint kayak gini boleh gak? Buat tabel kan? Anda jelaskan. Anda kan buat contoh sendiri, jawab sendiri gitu ya. Paham? Paham enggak? Paham, Pak. Paham Paham. Paham ya? Paham. Jadi Bapak enggak lama-lama ya banyak teori gitu. Nanti banyak metode, nanti Anda paham. Dua metode Allah, ya kan? Dua metode, Ya. yang depan dua metode lagi, ya kan? Nah, gitu Iya, ya. Pak. Paham? Paham. Oke, untuk malam ini cukup sekian. Jadi tugas Anda tadi apa? Tugas Anda itu memberi contoh masing-masing kan? Nah, contohnya sendiri dengan menggunakan dua metode kan, satu namanya Northwest Corner Rule atau sudut barat laut, yang kedua biaya terendah kan? Nah, nanti ada presentasi lagi ya satu-satu, paham? Paham, Pak. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada.
Nggak ada. Sekian ya. Semoga ini walaupun ini semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat bagi Anda ya. Walaupun sekilas, walaupun cuma 2 metode, tapi harus apa? Harus bisa dimengerti dan diamalkan gitu kan. Jadi kalau Anda nanti punya usaha, ada usaha bisa masuk, ada lebih angkut, Anda kan pasti berusaha untuk meminimalkan biaya kan gitu. Biaya itu dikalikan dengan jumlah apa kebutuhan yang diperlukan, itu lah namanya itu total biaya kan. Itu ya. Oke, ada pertanyaan cukup sekian ya. Salam sehat, semoga tetap sehat selalu. Kalau tidak pun jangan keluar, tetap pakai masker ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa juga minggu akan datang. Nanti absen di WA ya. Absen di Iya, Pak. Oke, sampai jumpa ya. Selamat malam. Ya, Pak. Lip ya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih.